Dan ini cerita orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Bagaimana ia merasakan perbedaan situasi lingkungan yang ada di kampungnya dulu dan saat ia berada di Malaysia. Perbedaan-perbedaan itu yang membuat ia shock dan tentunya kaget ya guys ya. Awalnya mungkin dia tidak terbiasa, namun lama-kelamaan dia jadi sangat nyaman dengan kebiasaan barunya yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan balik lagi bareng aku Indra S7 Channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, juga keluarga kita ya, dan orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan baik. Kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada, amin. Oke, kali ini aku akan mereaksi lagi tentang orang Indonesia ya, culture shock lagi nih guys ya, karena ia dari orang kampung dan berniat bekerja ke Malaysia. Awalnya dia sangat bingung pastinya ya guys ya, karena perbedaan situasi lingkungan yang ia rasakan itu sangat-sangat keteras sekali guys ya, sangat berbedanya. Namun aku juga ingin tahu ya culture shocknya tentang perbedaan apa yang akan ia bahas. Baik, sebelum kita ke video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe lah terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksi. Video ini adalah video yang berjudul Culture Shock, kebiasaan-kebiasaan di Malaysia terbawa di Indonesia. Oke guys, video ini diupload oleh channel Syaif Channel ya. Silahkan kalian berkunjung aja ke channel tersebut, Syaif Channel, dan support dengan mengklik subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi bell sebagai wujud apresiasi kita dan dukungan kita terhadap Syaif Channel yang telah mengupload video tentang kebiasaan di Malaysia. Oke, langsung saja kita mereaksi videonya dalam hitungan mundur 3, 2, 1 play. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya buat sahabat-sahabat Indonesia dan Malaysia? Baik. Semoga semuanya sehat selalu ya kawan-kawan. Dan tetap duduk di rumah saja. Jadi stay di rumah saja ya. Disebabkan sekarang ini lagi panas-panasnya ya. Jadi kena hati-hati dan selalu duduk di rumah saja ya. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang saat berada di Malaysia, rasanya berada di Malaysia, dan apa yang saya dapatkan saat berada di Malaysia dari budaya atau kebiasaan yang biasa saya lakukan di Malaysia ya. Jadi saat mula berada di Malaysia itu saya sangat banyak sekali yang saya pelajari ya tentang Malaysia. Jadi yang tidak dijumpai di kampung halaman di sini banyak dijumpai. Dan seperti apa kebiasaan di Malaysia, orang-orang Malaysia seperti ini, seperti itu. Jadi saya banyak belajar di Malaysia ini dari orang Malaysia juga. Ambil contoh saat di kampung halaman ya, biasanya kalau pagi ya kalau di kampung halaman saya itu setiap pagi orang-orang kalau mau berangkat kerja atau berangkat ke sawah itu atau berangkat ke sekolah itu biasanya makan dulu ya, makan nasi dengan pagi makan air pakai yang nasi biasa ya. langsung makan nasi. Jadi saat pertama kali di Malaysia saya kaget juga ya, terkejut saat warga di Malaysia seperti adik-adik saya itu yang 3, saya punya adik 3 di Malaysia, memang warga Malaysia ya. Itu kalau pagi kalau mau berangkat sekolah itu bukan nasi yang dimakan ya, tapi hanya roti dengan Milo gitu ya. Jadi saya pun terkejut saat kok bisa kenyang ya makan roti dengan Milo saja di pagi hari itu sampai siang baru makan nasi.
Jadi itu adalah saat pertama saya di Malaysia itu memang terkejut saat orang-orang warga-warga di Malaysia itu di pagi hari itu biasanya makan seperti makanan ringan, roti, kari apa itu namanya, yang kari pap atau kue dengan Kari air pap ya. gitu ya. Iya, Jadi iya, sampai siang baru makan nasi. Jadi itu uniknya ya, saya yang pernah saya jumpai ya di sini di Malaysia. Jadi saya tak terbiasa Wak, buat pertama kalinya. Biasanya saya makan nasi di pagi hari di Malaysia, jadi makan kue saja, kue dengan dengan Milo, dengan air gitu ya. Jadi memang sangat terkejut. Sangat Itu yang ya. saya Oke, kita pause dulu guys ya, di sini kita jumpai pause. Dan pengalamannya memang sangat unik ya guys ya. Biasa makan nasi di kampung ya dengan sarapan nasi yang lengkap. Namun ketika sampai ke Malaysia semua berubah ya, yang mana kebiasaan tersebut jadi tidak ada lagi ya, yang mana nasi telah berganti dengan makan makanan ringan seperti roti. Nanti kita bahas lagi guys ya tentang sarapan pagi ini. Namun intinya ini semuanya sangat baik sekali guys ya, karena memang dianjurkan sekali kalau kita sarapan itu nggak usah yang berat-berat. Usahakan sarapan itu yang ringan-ringan saja seperti roti dan juga susu ya, seperti itu. Dan bukan hanya di sana ya, di kampungnya ya, di sini itu biasanya orang makan lontong biasanya kalau sarapan tuh ya guys ya. Di tempat aku biasa orang sarapan itu makan lontong atau juga pulut. Oke, coba kita play aja lagi. Jumpai dan unik juga ya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa dan beradaptasi. Kalau di pagi hari itu memang biasa seperti orang-orang Malaysia pada umumnya itu makan kue udah kenyang, dan di siang hari baru makan nasi. Dan ada juga ya kebiasaan-kebiasaan yang baik di Malaysia terbawa ke Indonesia. Contohnya pada saat saya balik kampung, kemarin itu saya balik kampung sekitar 1 tahun yang lepas, itu balik kampung ke Madura ya. Oh, Jadi saat Madura. saya berada di Madura itu saya beli makan semacam roti itu kan ada plastiknya, ada bungkusnya. Dan itu saya biasanya dulu ya, maklum lah orang kampung, saya itu kan orang kampung, jadi macam tuh apa, tong sampah itu jarang saya kalau buang plastik. Jadi intinya buang itu ke sembarangan tong sampahnya di ya, kampung tidak ada seperti tong itu. sampah ya kawan-kawan, hanya di sawah-sawah gitu ya. Jadi hanya dibuangkan ke Ya di maklum jalan lah di gitu kampung ya, ya dulu. guys ya. Jadi Seperti itu sih kalau di kampung. Kemarin yang pas balik kampung dari Malaysia itu terbawa dan bagus juga ya. Itu saat saya makan, terus saya tak cari tong sampah di mana gitu ya. Di kampung nggak ada tong sampah, jadi terbiasa. Sebab terbiasa di Malaysia buang sampah. Kebiasaan positif Malaysia di terbawa tong-tong balik itu, ini ya. Saat balik kampung itu sampai saya kantongin, jadi saya masukkan dalam poket plastik yang tadi itu, disebabkan memang tidak ada tong sampah. Yes. Sebab berada di kampung-kampung ya, jadi di bandar-bandar memang banyak tong sampah. Kalau di kampung-kampung hanya itu ya, hanya biasa ada tempat sampah itu ya, yang luas itu ya, yang biasanya kalau orang kampung dibakar. Iya, dibakar. Jadi memang sangat banyak yang ilmu yang didapatkan saat berada di Malaysia. Hal-hal positifnya banyak sekali. Dari disiplin juga, disebabkan memang saya orang kampung masuk ke bandar ya. Orang kampung masuk ke Malaysia, jadi agak susah sedikit, dan alhamdulillah banyak sekali yang saya pelajari saat berada di Malaysia. Alhamdulillah. Dari budaya beratur, jadi lebih teratur, terarah, balik juga beratur ya, alhamdulillah. lebih bersih ya. Dan Seperti juga itu pernah sekali, biasanya saya kan dulu kerja di restoran. Ini adalah restoran di Wangsa Maju. Jadi setiap hari itu berkomunikasinya itu bahasa Malaysia. Jadi bahasa Melayu ya, berkomunikasi bahasa Melayu. Jadi saat balik kampung kemarin itu pergi ke Surabaya.
Oh, Jadi saat ke pergi Surabaya ke dengan Surabaya. sekali dengan istri saya ya. Terus beli itu ya, beli di kedai-kedai itu pakai bahasa kebiasaan, mungkin kebiasaan itu Oh, pakai pakai bahasa bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia Malaysia. di Jadi kedai ya. orang-orang orang-orang kedai di Surabaya itu, wah, awak orang Malaysia. Dia tanya kepada kita ya bahwasanya Ah, apa benar saya orang Malaysia. Saya cakap bukanlah, saya orang Indonesia juga. terbawa balik bahasa Oh iya Melayu kah? ya. Ingatkan orang Malaysia sebab bahasanya itu Iya, iya, iya. apa Tapi itu, bahasa Melayu juga ada di semua ya. Indonesia, guys. Sebab Di sudah Riau terbiasa di khususnya ya. Malaysia dan bercakap Malaysia dengan orang Malaysia, jadi ya terbawa-bawa ke kampung Ya, juga ya, bukan mempopulerkan bahasa Melayu, guys. gimana ya, memang sudah terbiasa Mm-mm. ya. Jadi eh, memang banyak sekali ya yang saya pelajari tentang Malaysia. Alhamdulillah sangat bagus, dan Bermanfaat. terima kasih buat kawan-kawan Malaysia juga yang sudah sangat banyak membantu saya. Kawan-kawan saya di Malaysia banyak sekali ya, di Kuala Lumpur itu ramai. Ramai Kuala Lumpur ya. Oke, jadi seperti inilah perkongsian cerita saat berada di Malaysia ya. Mungkin saya tidak bisa bercakap lama-lama disebabkan apa ini ya, pusing ya. Pusing. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu standby di rumah, tetap semangat dan olahraga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di video warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Culture shock, kebiasaan di Malaysia terbawa balik ke Indonesia. Luar biasa sekali guys ya, bagaimana pengalamannya. Memang dia sangat shock sekali karena beda situasinya, beda kondisinya ya guys ya, dari alam perkampungan di Indonesia kemudian masuk ke perkotaan atau bandar di Malaysia. Tentunya banyak sekali yang berbeda, namun perbedaan itu adalah hal-hal positif tentunya ya, seperti tidak lagi membuang sampah sembarangan dan juga tentang sarapan pagi. Baik, kita bahas tentang sarapan pagi guys ya. Tadi abang ini membahas tentang, ia sangat kaget ya ketika melihat adik-adik Malaysianya ya sarapan pagi roti dan Milo ya, seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau makan terlalu berat nanti kita akan susah konsentrasi untuk belajar, untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berolahraga, karena kita pagi juga butuh beraktivitas yang cukup padat sekali ya guys ya, seperti itu. Nah, demi untuk melancarkan semua kegiatan-kegiatan kita di pagi hari dan hingga sampai siang hari, kita dianjurkan untuk makan makanan yang ringan-ringan saja seperti Milo dan juga seperti makanan roti-roti ya, roti canai mungkin masuk ya dalam kategori itu. Intinya makanan-makanan yang tidak terlalu berat lah ya. Kemudian makan siang baru kita dengan nasi putih dan lain-lainnya guys ya. Jadi itu istilahnya makan beratnya itu di siang hari, namun kalau di pagi hari itu dianjurkan untuk makan makanan yang ringan agar mempermudah untuk kita beraktivitas. Hanya itu saja guys ya. Dan ia merasa aneh sekali ya ketika ada di kampung. Biasanya kalau beli makanan itu bungkusnya dibuang sembarangan ya guys ya, mungkin ada di sawah atau di pinggir jalan dia buang ya guys ya. Memang kalau di kampung itu susah untuk kita menemukan tong sampah guys ya. Sepanjang mata kita memandang itu di sawah itu jarang sekali ada tong sampah, apalagi di pinggir-pinggir jalan itu kayaknya jarang sekali ya, sangat jarang ada tong sampah. Makanya kebiasaan orang kampung itu kayak kalau berbelanja itu ada sampah biasanya dibuang, ada kayak tempat sampahnya itu kayak gundukan tanah seperti itu, atau mungkin nanti setelah sore baru dibakar ya, seperti itu guys ya. Namun semua itu berubah ketika ia setelah pulang dari Malaysia ya. Ini guys ya, ini
ini memegang dulu sampahnya atau disimpan dulu, nanti kalau dijumpa tong sampah baru ia boleh masukkan ke dalam tong sampah itu guys ya. Dan terbawa juga bahasa Melayu ke daerah Jawa tadi guys ya. Dan bahasa Melayu juga ada di Indonesia, tepatnya itu di Riau, di Riau Kepulauan juga ada, di Jambi, Palembang ya, Medan juga Melayu Daily ya guys ya. Dan tentunya terbawa bahasa Melayu ketika ia belanja ke kedai ya, bahkan disangka orang Melayu ya guys ya. Karena apa ya? Karena di mana-mana bahasa Melayu itu terdengar sopan, lebih santun ya, lembut dan berirama guys ya. Bahasa Melayu itu memang seperti itu, setahu aku ya guys ya, memang mantap. Oke lagi, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur dengan video ini, dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.